adalah membahas fikih secara ringkas, ya, membahas fikih secara ringkas. Adapun yang dikuatkan oleh penulis, maka berkumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, ini hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan kata para ulama, dan ini juga kata mereka pendapat yang cukup hati-hati. Ya, pendapat yang cukup hati-hati yang mengatakan bahwasanya berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib, ya. Dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, bahwasanya apa? Hukum berkumur-kumur dan istinsyak itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi sebelum kita mencuci wajah, maka di sana pula ada kewajiban kita yaitu berkumur-kumur dan istinsyak. Ya, berkumur-kumur dan istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam ke dalam hidung. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Atau sebelumnya, ya, sebelum kita masuk pada yang kedua, yaitu telinga. Ya, kedua telinga. Ya, kedua telinga nanti akan kita singgung di bagian kepala, ya. Karena dia tidak termasuk bagian wajah. Telinga ini enggak masuk bagian wajah. Karena batas wajah tadi telinga dengan dengan telinga. Jadi telinga ini tidak termasuk bagian dari wajah. Ya, dia tidak termasuk bagian dari wajah. Ya. Karena batas wajah telinga ke telinga, sehingga telinga keluar dari ukuran wajah. Ya, keluar daripada yang disebut wajah. Kemudian yang kedua, ya, dari anggota wudu, ya, yaitu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Liqaulihi ta'ala wa aydiyakum ilal marafiq. Ya. Yaitu yang kedua, anggota wudu yang harus dicuci, ya. Anggota wudu yang harus dicuci adalah mencuci kedua tangan sampai siku. Ya, mencuci kedua tangan sampai siku. Caranya, ya, caranya baik dimulai dari ujung jari sampai ke siku-siku, atau dari siku sampai ke ujung jari. Jadi ada dua cara. Ya, ada dua cara. Dan ini perkara luas, bisa antum praktekkan kedua-duanya. Mau antum pakai Ya, pakai yang dari ujung jari sampai ke siku boleh, ya, dari siku sampai ke ujung jari juga diperbolehkan. Ini perkaranya luas. Mana saja? Ya, boleh dilakukan. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling afdal, bahwa yang paling utama yaitu mencuci dari siku-siku sampai ke ujung jari. Ya, ini yang lebih afdal berdasarkan hadis yang mengatakan bahwasanya di sana ada hadis yang menyebutkan bahwasanya dosa-dosa itu akan berguguran bersama dengan dengan tetesan air wudu yang mengalir di jari jemarinya. Ya, di jari jemarinya. Tapi kata para ulama, masalah ini bebas. Ya, masalah ini bebas untuk dipilih. Apakah antum hendak mencuci mulai dari ujung jari sampai ke siku? Boleh, ya, atau dari siku, ya, ke ujung jari. Ini juga tidak menjadi masalah. Cuma kata mereka yang afdal, yang utama kata mereka yaitu dari mana? Dari siku ke bawah. Ya. Adapun masalah hitungannya nanti akan kita bahas di sunnah-sunnah ya berwudu. Ya. Adapun hitungannya berapa kalinya nanti akan kita bahas di sunnah berwudu. Nah, tapi yang ingin kita sampaikan bahwa mencuci dengan sempurna, ya, baik dari ujung jari mulainya atau dari siku-siku, ya, dengan sempurna, maka itu dihitung sekali. Ya, dihitung sekali aja. Ya, maksudnya ini sudah sekali. Jadi bukan kayak bulang-bulik gitu dihitung sekali, enggak. Ya, tapi ketika antum misalnya dari jari sampai ke situ itu dihitung sekali.
Ya, bukan maknanya bulang-bulik itu dihitung apa? Sekali. Tidak, cukup sekali itu sudah dihitung apa? Dihitung sekali. Begitu juga sebaliknya. Nah, jadi kata penulis, mencuci tangan apa? Sampai ke siku-siku. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi, wa aydiyakum ilal marafiq. Ya, maka tangan-tangan kalian sampai ke siku-siku. Ya, sampai ke siku-siku. Maka ini adalah bagian yang harus dicuci. Sudah kita jelaskan berarti apa? Siku-siku ini termasuk bagian yang dicuci. Ya, karena di sini apa? Ila dia bisa bermakna ma'a. Ya, dia bermakna ma'a. Jadi bersama. Siku-siku juga ini bagian yang dicuci. Bisa dipahami ya? Baik. Kemudian yang berikutnya dari anggota wudu ini yaitu mashur ra'si kullihi ma'al udhunaini. Ya. Liqaulihi ta'ala wamsahu biru'usikum. Ya, wamsahu biru'usikum. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga dari anggota wudu ini yaitu mengusap kepala seluruhnya. Mengusap kepala seluruhnya dan menyertakan kedua telinga. Jadi mengusap kepala juga disertakan apa? Kedua telinganya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wamsahu biru'usikum." Maka usaplah kepala kalian. Ya. Maka usaplah kepala kalian. Kalau tadi untuk wajah dan tangan itu lafadznya apa? Fagsilu. Pakai kata-kata apa? Dicuci. Idza kuntum ilas salati fagsilu. Cucilah. Ya, wajah-wajah kalian. Ya, ini lafadznya apa? Pakai fagsilu. Nah, maka dicuci. Maka di sini wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepala kalian. Jadi kalau wajah dan tangan tadi dicuci, maka untuk kepala ini diusap. Ya, untuk kepala itu diusap bukan dicuci. Beda ya antara mencuci dengan mengusap. Ya, ini harus dibedakan. Ya, antara mencuci dengan apa? Mengusap. Ketika mencuci itu air itu menggenang toh. Ya, air menggenang di tangan. Ini namanya mencuci. Ya. Tapi ya, kalau mengusap airnya tidak menggenang. Ya, airnya tidak menggenang di telapak tangan. Nah, kayak kita membasuh wajah tadi nah. Kan menggenang loh air di telapak tangan, baru kita apa? Lemparkan ke wajah kita. Ini namanya mencuci. Adapun mengusap itu airnya tidak menggenang, maka itu dinamakan mengusap. Kayaknya mengusap itu sudah ma'ruf lah. Ya, sudah antara mencuci dengan mengusap itu sudah jelas-jelas berbeda. Ini perlu diperhatikan. Kenapa ya, wah? Karena ada sebagian orang ya, yang dia tidak mengusap seluruh kepalanya. Ada sebagian orang yang mereka tidak mengusap seluruh kepalanya, melainkan sebagiannya saja. Ya, mereka udah enggak mengusap sebagian, ya, mengusap seluruh kepalanya hanya sebagian saja. Tapi tambah lagi dengan cara mencuci. Yaitu apa? Melemparkan air ke sebagian kepala. Puk, puk, puk gitu aja. 3 kali. Ya. Kalau diusap tadi kan masih mending nih. Karena ada dalilnya. Misalkan gini, diusap gini kan. Nah, masih mending ini. Ya, menyelisih dalil ini. Dalil tadi apa? Disuruh mengusap ini dia apa? Air menggenang ditawakan ke dahinya. Puk, puk, puk 3 kali. Nah, ya. Ada seperti itu. Maka ini disebutkan para ulama, ya jatuh kepada 2 kesalahan. Terlepas kita dari perselisihan para ulama ya. Dari perselisihan para ulama. Apakah wajib untuk mengusap atau tidak? Ya. Tapi yang kita bahas kesalahannya. Ya, kesalahannya dia mencuci. Dia mencuci hanya sebagian. Dia mencucinya hanya sebagian saja. Bahkan mereka tidak mengusapnya. Ini kesalahan yang pertama. Ya, mereka mencuci sebagiannya dan mereka tidak mengusapnya. Yang kedua, menurut pendapat penulis di sini, dan ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh para ulama, yaitu mengusap kepala dengan isti'ab. Ya, mengusap kepala dengan isti'ab, yaitu mengusap seluruhnya dan tidak sebagiannya. Ya, mengusap seluruhnya dan tidak sebagiannya. Dalilnya adalah
Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan tadi, wamsahu biruusikum, maka usaplah kepala-kepala kalian, ya. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Maksudnya adalah seluruh kepala, bukan sebagian. Memang ya ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi mereka yang mengatakan bahwa kepala itu diusap sebagian saja, mengatakan bahwa huruf ba, ya, wamsahu biruusikum. Di ayat ini kan ada wamsahu biruusikum, ada huruf ba-nya kan? Ya, wamsahu biruusikum. Sebagian mereka mengatakan bahwa huruf ba pada kata biruusikum ini untuk ya litab'id. Ini untuk litab'id, untuk menyatakan sebagian saja. Ya, jadi kata mereka karena ini ba-nya ini ba lil istiba'at. Ya, jadi apa? Ini hanya sebagian saja yang dicuci. Sehingga kata mereka biruusikum di situ hanya untuk menyatakan sebagian saja. Jadi hanya sebagian dari kepala saja yang diusap. Ya, yang diusap. Kalau tadi kan kebanyakan orang itu enggak diusap, cuma apa? Mereka cuci. Ya kan, mereka lempar air ke dahi-dahi mereka. Tapi ulama yang lain mereka mengatakan bahwa ya tabi'idiyah pada huruf ba itu tidak dikenal di dalam bahasa Arab secara masyhur, itu tidak dikenal. Ya, melainkan yang masyhur ya adalah untuk lil ilsaq. Ya, lil ilsaq itu maknanya yaitu diusap dengan keseluruhannya, menempel. Itu namanya ilsaq, jadi menempel. Ya. Nah, yaitu apa? Diusap adalah keseluruhannya, baik dengan cara dari depan ke belakang, ya kemudian kembalikan lagi ke depan. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tsumma masa ra'sahu biyadihi." Ya. Fa'aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qaffahu thumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Ini hadis yang sangat jelas bagaimana ya tata cara atau kaifiyah di dalam mengusap rambut ini dari hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengusap kepala dengan tangannya. Dengan cara apa? Menyapunya ke depan dan ke belakang. Jadi beliau memulainya dari bagian depan kepalanya, ditarik ke belakang sampai tengkuk, kemudian apa? Mengembalikannya lagi ke depan bagian kepalanya. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim ya. Nah, jadi caranya begini. Ya, kata Nabi ini dari depan sini diusap, tarik sampai ke tengkuk. Ya, sampai ke tengkuk, balikan lagi sampai ke hadapan. Nah, ini namanya mengusap. Ya, ini ya, maka hadis ini menunjukkan bagaimana cara mengusap kepala yang Allah perintahkan di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ini. Jadi, berdasarkan hadis ini pula ya, dalil bahwa yang bagian kepala yang diusap dalam ayat di atas tadi adalah seluruh kepala atau rambut seluruhnya. Dan inilah pendapat Al-Imam Malik rahimahullahu taala, dan ini juga pendapat Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana di dalam kitab sahihnya. Ya, sebagaimana di dalam kitab sahihnya. Jadi mengusap kepala bukan hanya sebagian ya. Bukan hanya sebagian. Jelas tadi bahwasanya ba, ya, ba-nya tadi bukan litab'id, bukan hanya untuk sebagian, tapi ba di sini menunjukkan lil ilsaq, yaitu menempel, ya, mengusapkan dengan berdasarkan hadis ini. Jadi mengusap kepala bukan hanya sebagiannya ya, hanya ubun-ubun tok enggak, ya, sebagian, ya, itulah sebagian apa? Kebanyakan orang-orang ya melakukan demikian. Maka di sini ikhwan barakallahu fikum, ya, ini harus diperhatikan. Harus diperhatikan di dalam semua ibadah. Di dalam semua ibadah itu seorang muslim
dan muslimah, mereka harus memilih yang paling sempurna. Mereka harus memilih yang paling afdal, yaitu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian apa? Yaitu mengusap kedua telinga. Ya, setelah kita tadi apa? Mengusap bagian kepala, nah, sekalian bagian telinganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-udhunani minar ra'si, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua telinga ini, kata Nabi, merupakan bagian dari kepala. Ya, kedua telinga ini merupakan bagian dari kepala. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Tirmidzi dan juga riwayat Al-Imam Ibnu Majah, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab As-Sahihah. Ya, di dalam kitab As-Sahihah. Kemudian cara mengusap kedua telinga ini bagaimana? Maka di sana ada dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma masa birra'sihi wa udhunaihi batinihima bisabbahataini wa zahirihima biibhamaihi." Kemudian beliau mengusap kedua telinga beliau, sisi dalamnya dengan dua telunjuk. Ya, sisi dalamnya dengan dua telunjuk dan sisi luarnya dengan apa? Dengan jempolnya, ibhama ini, dengan seperti ini. Set. Nah. Ya, jadi bukan cipuk-cipuk kayak ini ya kan, kayak orang rancak tuh kan asal wudu cipuk-cipuk udah meranai. Ya, tapi ini yang menurut sunnahnya. Ya, jadi setelah kita mengusap kepala tadi dari ujung tumbuhnya rambut ini yang normal ya, yang normal, ingat yang normal. Karena ada yang tumbuhnya tadi di sini tadi habis tadi kan, itu kada masuk hitungan. Ya, kita tarik sampai ke tengkuk, ya, balikkan lagi ke hadapan, langsung apa? Nah, ya, kedua telinganya dengan apa? Telunjuknya ini di dalam dan bagian jempolnya di belakang seperti ini. Ya. Adapun untuk cara yang mengusap kepala dan kedua telinga dengan air untuk perempuan, ya, bagi perempuan itu sama seperti laki-laki. Ya, sama seperti laki-laki. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan sama saja. Ya, baik laki-laki dan perempuan sama saja. Dan ini pula merupakan pendapat Al-Imam Syafi'i, ya, rahimahullahu taala, ya, dinukil oleh Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya dari Sa'id bin Musayyib rahimahullahu taala. Ya, maka ini yang ketiga, yaitu mengusap kepala dan juga apa? Kedua telinga. Nah, kemudian yang keempat, mata kaki, sampai kepada dua mata kaki. Jadi kedua mata kaki ini termasuk bagian yang dicuci. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 ini, wa arjulakum ilal ka'bain. Basuh kaki-kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Jadi maka kedua mata kaki termasuk bagian yang dicuci. Ya. Kemudian pula ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'baini." Nah, ini jelas sekali ya. Kemudian beliau membasuh ya kedua kakinya sampai kepada dua mata kaki. Ya, dan membasuh dua mata kaki ini wajib hukumnya. Ya, sampai ke dua mata kaki wajib hukumnya karena Allah sebutkan dengan lafaz perintah ya. Di sini apa? Allah sebutkan dengan apa? Dengan lafaz perintah, dan hukum asal perintah di dalam masalah ibadah itu hukumnya adalah wajib. Ya, dia berfaedah wajib. Adapun cara membasuhnya adalah sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi dan juga riwayat Al-Imam Abu Daud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani ya dalam takhrij beliau untuk Sunan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ya dzalaka asabi'a rijlaihi bi khinsirihi." Jadi jika beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu,
Beliau menggosok jari-jari kedua kakinya dengan jari kelingkingnya, bikin sirihi. Ya. Jadi apa? Nah, nah kayak gini. Nah, jadi masuk di sini. Nah, sambil apa? Membasuh, masukkan jari-jarinya ke kelingking ini ke bagian apa? Bagian kaki. Nah, ini ya di sela-sela di bagiannya. Ya, jangan mantang-mantang bekeran nah batis kayak ini aja. Itu salah, ya. Nah, tapi itu caranya. Sah kada? Sah aja. Ya, sah aja. Ya, enggak ada jadi masalah. Cuma ini ada kaifiyahnya, ya, caranya. Nah, kemudian yang kelima, kata penulis at-tartib. Ya. Kemudian yang kelima at-tartib. Jadi at-tartib li'anna Allah Ta'ala dzakarahu murattaban wa tawadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam murattiban ala hasabi ma dzakara Allah subhanahu al-wajhu fal yadaini far ra'su far rijlaini kama warada dzalika fi sifati wudu'i sallallahu alaihi wasallam fi hadits Abdullah bin Zaid wa ghairihi. Ya. Jadi yang selanjutnya yang kelima yaitu at-tartib. Ya, at-tartib karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anggota wudu itu di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu secara berurutan. Ya, secara apa? Berurutan. Nah, di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu berurutan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu berwudu dengan cara berurutan. Dimulai dari wajah, tangan, ya kepala dan kaki, tidak dibolak-balik. Jadi Nabi apa? Mempraktekkan wudu itu secara berurutan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara berurutan di dalam Al-Qur'an. Jadi, maka yang dimaksud dengan tartib di sini adalah membasuh anggota wudu sesuai tempatnya, sesuai urutannya. Ya, urutan yang ada di dalam ayat berwudu tadi, dan hukumnya di sini wajib. Ya, hukum tartib ini adalah wajib dan ini yang dipilih oleh penulis. Ya, dan melakukannya secara berurutan insya Allah adalah pendapat yang kuat dan ini pun dipilih oleh mayoritas para ulama. Ya, dari masa ke masa. Ya, sepakat para ya ulama dan kaum muslimin. Kaidah kalau orang wudu apa? Ya batis berdahulu, ya tangan berdahulu, tidak pasti berurutan. Ya. Kemudian yang keenam itu adalah al-mualah. Al-mualah. Apa itu al-mualah? Kata penulis, bi ayyakuna ghaslu adwi aqibal ladzi qablahu mubasharatan biduni ta'khiri. Ya. Al-mualah yaitu kata penulis mencuci satu anggota wudu setelah anggota wudu yang lain langsung tanpa jeda. Ya, mubasyarah, langsung tanpa jeda, tanpa ya diakhirkan. Alasannya ya faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda mutawalian. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian. Namun terjadi pembicaraan di kalangan ulama tentang standarnya. Ya, standar jedanya itu berapa lama? Ya, standar jedanya itu ya berapa lama? Di antara mereka ada yang mengatakan standar jedanya itu selama anggota wudu yang dibasuh belum kering. Ya, selama anggota wudu yang dibasuh belum kering. Maka dia harus mencuci tangan. Misal wajah tadi kan. Kalau misalnya wajah ya kita basuh, maka standarnya dikatakan mualah itu anggota wudu yang kita basuh nih tadi belum kering. Ya, maka dia harus mencuci tangan. Adapun kalau wajahnya ini muhanya sudah kering, baru dia mencuci tangan, ya mungkin karena sibuk menerima telepon kan, haratan apa? Nambah wudu misal hanya wajah, langsung ditelepon. Penting manar nih. Iya. Jadi apa? Kesah kering muha dia mana dengan banyu tadi. Ya karena kesibukan atau yang lainnya, maka ini tidak disebut dengan mualah. Ya setelah kering tadi, lanjut basuh tangan. Tapi udah kering, maka ini tidak disebut dengan mualah.
ya maka dia harus mengulangi wudunya tersebut dari mencuci wajah lagi. Ini standar yang pertama. Ya, dikatakan mualah itu selama anggota wudu yang dia basuh belum kering. Ini standar yang pertama. Standar yang kedua yang disebutkan para ulama, ya kembali kepada uruf, kembali kepada kebiasaan. Maksudnya apa? Ya jika seandainya ada orang berwudu, ya ketika dia mencuci wajahnya, ya, jadi dia agak bertahan lama. Nah, orang ini mengira, ya dia ini masih dalam keadaan berwudu karena mungkin jaraknya nggak terlalu apa, ya, nggak terlalu jauh. Nah, ini uruf, ya. Nah, tapi ya kalau orang ini, ya dia menyangka bahwasanya berwudu ini terlalu lama, maka ini tidak disebut berwudu. Dan hal seperti ini berlaku ya di dalam syariat. Jadi uruf itu berlaku menjadi apa standar hukum terkadang di dalam syariat kita. Dan wallahu a'lam bishawab, standar yang paling baik kata para ulama adalah yang pertama, yaitu selama anggota wudu itu yang dibasuh pertama itu belum kering. Ini standar yang paling baik kata para ulama. Ya, kalau menurut kebiasaan orang ini kan relatif. Ya, relatif ya. Urufnya itu relatif sekali. Dan alasan yang lainnya juga itu di sana ada hadis dari Khalid bin Ma'dan. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamaihi ya lum'atun ya qadra dirhama lam yusibha alma. Ya, di sana ada hadis ya dari Khalid bin Ma'dan, kata para ulama beliau ini adalah seorang tabi'in, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat orang yang sedang salat, ya di punggung telapak kakinya itu ada sebesar lempengan dirham yang tidak terkena air wudu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengulang wudunya, ya, untuk mengulang wudunya. Sisi pendalilannya kata mereka, jika seandainya al-mualah ini bukanlah sebagian kata mereka, jika seandainya al-mualah bukan bagian dari syarat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menyuruhnya untuk berwudu kembali. Ya. Tapi di sini apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk berwudu kembali. Dan ini pula menunjukkan bahwa al-mualah ini adalah syarat. Ya, bukan hanya sekedar wajib, tapi dia syarat. Ya. Adapun pengertian lum'ah dalam hadis ini yaitu bagian yang belum terkena air, ya, itu seperti apa? Koin, ya, lempengan dirham. Ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi kita memang apa? Dituntut untuk menyempurnakan wudu kita. Ya, agar apa? Kita bisa perhatian di dalam berwudu ini sehingga tidak ada ya bagian yang tersisa. Ya, di mana di sana ada ancaman pula kan? Ya, terdapat ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang berwudu namun masih ada yang tidak terkena air. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wailul lil aqabi minan nar, celakalah mata kaki yang tidak terkena air. Ya, celaka ya mata kaki yang tidak terkena air. Ancamannya ini apa? Di neraka. Ya, wailul lil aqabi minan nar. Yang pertama ini ya bisa apa? Ya, mata kakinya yang terkena, ya, ancaman terkena api neraka. Yang kedua bersama orangnya. Ya, disebutkan penjelasan para ulama seperti itu. Ya, maksudnya apa? Celaka pemilik telapak kaki tersebut. Ini juga menunjukkan bahwa sekiranya ya selain mata kaki yang tidak terkena wudu, maka itu juga masuk ke dalam ancaman ini. Ya, disebutkan mata kaki karena orang banyak teledornya di sini. Ya, banyak orang yang mereka lalai ya di dalam masalah mata kaki ini. Jadi sebelum kita masuk ke dalam masalah berikutnya, maka di sini kita ingin melengkapi pembahasan kita tentang mencuci kepala ya. Jadi kata para ulama, di dalam mengusap kepala ini ada 3 keadaan. Ada 3 keadaan. Jika kepala itu tidak ditutupi oleh sesuatu apapun, ya. Jika kepala yang pertama tidak ditutupi sesuatu apapun, maka caranya adalah membasuhnya secara sempurna. Ya, membasuh secara sempurna.
yaitu mengusap dari mana? Dari depan sampai ke belakang, ya. Kemudian dari belakang kita tarik lagi ke hadapan, ya. Kemudian kedua telinga ini kalau tidak ditutupi apapun. Ya, tidak ditutupi apapun. Kemudian yang kedua, adapun seandainya kalau dia memakai penutup kepala, misal dia memakai imamah, ya. Kan orang memakai imamah sorban itu kan ngalih pulang melapa-lapasnya kan? Iya, salang malapas lagi, memasang lagi, tuntung orang sembahyang aja membolang aja kan. Nah, ini disebutkan mereka, ya. Tapi dia memakai sorban itu masih kelihatan sedikit rambutnya di sini kan. Nah, ada sebagian orang tuh kan memakai sorban tapi masih kelihatan nih. Biasanya bukan jemaah itu kan biasanya masih kelihatan dikit-dikit di sini itu kan. Nah, ini bagian atas maka dia boleh mengusap imamahnya saja. Ya, dia boleh mengusap imamahnya saja. Kemudian dia mengusap bagian yang tersisa dari kepala tersebut. Misal terbuka kayak ini tadi nah. Maka ini juga bagian yang diusap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masaha ya masih atau ra'si wa imamati. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian yang tidak tertutup oleh imamah, ya di bagian ubun-ubun dan serta mengusap imamahnya. Ini kondisi yang kedua. Jadi kada perlu melapas imamahnya. Ya. Jika memang tidak tertutup sempurna oleh imamah, maka imamah diusap, kemudian bagian yang terbuka ini pula diusap. Ya, tentunya ini bersamaan dengan kedua telinga juga diusap. Kemudian keadaan yang ketiga, yaitu apabila imamah atau sorban itu menutupi semua bagian kepala. Ya, menutup semua bagian kepala. Artinya apa? Tidak ada yang tersisa. Nah, maka dalam keadaan yang seperti ini, agar dia tidak ribet, ya, buka pasang, maka dia cukup mengusap imamahnya saja. Ya, mengusap imamahnya saja, tentunya dengan kedua telinga tanpa harus membukanya. Dan perlu pula kita tegaskan, tata cara ini ya bukan hanya berlaku untuk laki-laki saja, melainkan wanita juga sama. Ya, andai misal dia memakai apa? Khimar, ya, memakai khimar yaitu penutup kepala yang sampai ke leher misalkan, maka sama, ya, yang mesti dia lakukan sebagaimana laki-laki memakai imamah. Kalau dia tidak, ya, memakai penutup kepala, maka sama cara mengusapnya seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Jadi kalau maka bersorban atau pakai khimar tadi, diusap bagian luarnya saja cukup, sudah selesai. Ya, amun, ya kan kurang sip Ustaz, itu menurut ente kan, ya masalah kurang sip itu urusan Anda, tapi inilah syariatnya gitu, boleh yang demikian. Kadang kan kita kan kebiasaan tadi mengusap tadi kan bagian luar ya, jadi bagian atasnya rasanya kurang mantap gitu kan. Ini bukan kurang mantap menurut Anda, ya inilah syariat gitu loh, ada kemudahan. Ya misal kita haratan safar, ya perjalanan, kita koler melapas sepatu yang memang sepatu ini kalau dilapas ribet, cukup kita usap bagian atasnya. Nah ini kan bagian dari kemudahan di dalam syariat kita, menunjukkan bahwasanya agama kita itu agama yang mudah, ya penuh dengan kemudahan. Nah, agama yang penuh dengan kemudahan insyaallah. Tapi insyaallah ya untuk permasalahan yang kelima, insyaallah akan kita bahas terkait tentang sunnah-sunnahnya di dalam berwudu. Apa saja sunnah-sunnahnya. Nah, tinggal dipraktekkan aja caranya tadi kan. Ya membasuh muha tadi, ya dari ujung sampai dagu sampai ini benar-benar sempurna. Ya, kumur-kumur, istinsyak, nanti kita sebutkan istinsyak itu bagaimana, ya berdalam-dalam dan lain sebagainya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.